Luar biasa. Nah, kemudian ya, kalau kita mau turun lagi pada ayat 160. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang membawa kebaikan. Nah, ini hasanah nih. Beda, hasanah dengan amal soleh di Quran beda. Amal soleh itu di Indonesia sering disamarkan dengan hasanah. Amal soleh ya spesifik. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu amal soleh. Segala kebaikan di luar itu yang disebut dengan amalun hasan. Man jaa bil hasanati, maka barang siapa yang membawa kebajikan, falahu asyru amsalihha. Oh, luar biasa. Baginya 10 kali lipat amalnya. Asyara. Kalau pergi ke Mekah kan biasanya yang hafal tuh asyara aja sama homsin. Karena baju-baju perempuan kalau di Jeddah itu kalau enggak homsin asyara. Asyara real. Orang Indonesia telinganya udah dekat. Begitu asyara, 10 real. Dihitung pakai rupiah. Oh, 25.000. Murah pisan. Meser sakodi. Ya. Asyara itu apa? Asyara itu 10. Kalau saya bikin kebaikan saya dapat 10. Pakai matematika lagi. Justru kalau orang yang sudah melakukan hasanah, dan melakukan hasanah itu seperti Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu asyara. Asyara itu 10 1 dan 0. Justru kalau orang yang melakukan kebaikan yang benar, setelah dia melakukan kebaikan kosong, tidak merasa dia sudah berbuat baik. Begitu kosong, berlimpah karena dapat 1. Setiap kosong dapat 1. Setiap isi dapat kosong. Nah, salah lagi. Selama ini kalau saya bikin kebaikan 10, bikin lagi 20, terus aja riweuh, di kepalanya banyak matematika. Udah, ibu lamun nyanak sapiring ka Miskatul Anwar, eta teh ku Allah mah datang teh 10 piring. Emangnya di sana mau makan piring? Manja abil hasanah, kalau kita melakukan kebajikan lupakan. Tapi kalau orang lain melakukan kebajikan pada kita, ingat-ingat. Kalau kita melakukan kebajikan pada orang diingat-ingat, repot ketika orang lain tidak melakukan sebagaimana kita mau. Mani kacida pisannya, gitu. Mani teu emut ka abdi, cacakan abdi teh kirang kumaha. Udah. Pakai bahasa sastra. Kirang kumaha. Jadi barang siapa yang membuat kebajikan 10. Bagi kita apa? Kosongkan. Maka kita akan dapat 1. Artinya apa? Keberlimpahan. Makin kita kosongkan ketika kita membuat kebajikan, makin banyak yang kita terima, bahkan melampaui yang kita pikirkan. Lalu kita pusing ketika kita hanya ongkos cenah 10. Mun masihan sapiring teh jadi 10, emang rek dahar 10 piring. Aneh-aneh aja ngajinya. Asar. Amsalia. Wa man jaa bisayyi'at fala yuzza illa mislaha. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, gak dihitung 10. Artinya apa? Kalau melakukan kebajikan, kosongkan, dapat yang 1. Kalau kita melakukan kejahatan, jangan dihitung pakai masa melakukan kejahatan dilupakan. Kalau kita mau kejahatan, ingat-ingat. Apalagi kejahatan ini telah menyakiti pihak lain. Kalau melakukan kebaikan, gak usah diingat-ingat.
Jadi sebetulnya kesimpulannya, kalau melakukan kebaikan jangan diingat-ingat, kalau melakukan kejahatan ingat-ingat. Itu maksudnya. Ya kalau secara syariat kita mau ngajinya lamun nyen kahadean 10 teh ibu. Jadi sahuruf teh 10. Ngaji teh ngitung huruf. Alhamdulillah abdi tadi ngaos. Sabaraha juz ibu? 2 juz. Sabaraha huruf ibu? Kayak urang etang heula. Jadi selalu saja seperti itu. Padahal kalau kita melakukan kebajikan, asar 10 kosongkan. Tanpa kita mengingat-ingatnya, justru kita akan mendapatkan wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan jauh melampaui yang kita pikirkan. Sudah begitu belum? Itu ayat 160 tuh. Terus 159, terus 58. Nyambung nanti ke ayat 80. Jadi 79 dengan 162 nyambung lagi. Baru sempurna doa iftitahnya. Oke, jadi simpulkan dulu sampai sekarang. Kalau begitu doa iftitah kita selama ini setengah bolong. 83 ayat bolong, belum dialami. Nah, lo. Setelah 162, 163 kita. Jadi lihat, tolong dilihat. Kadang-kadang kita itu suka menyepelekan yang kecil. Orang-orang yang sering menyepelekan yang kecil, biasanya dia tidak akan pernah menjadi orang besar. Peduli pada hal kecil, itu adalah gerbang awal untuk membuat kita menjadi besar. Mana yang kecil? Itu di ayat 162 ada kata kul. Ayo, jangan dilewat itu. Sadari. Kul itu perintah bukan? Apa artinya? Katakanlah. Betul nggak? Jadi ternyata kalau katakan, bagaimana Jakarta itu? Hanya untuk orang yang baru pulang dari Jakarta. Betul? Betul. Coba ceritakan bagaimana indahnya Papua. Belum pernah ke Papua disuruh cerita Papua. Gila tuh yang nyuruhnya. Makanya surah terakhir Al-Quran dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Artinya kalau kita sudah masuk fase terakhir dari Quran, artinya kita itu sudah dianggap oleh Allah sudah mengalami. Dan kul itu hanya untuk mereka yang sudah mengalaminya.